Selamat pagi pemirsa, saya Maria Hutasoid akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 42 rumah di Nagori Bayu Muslimin Simalungun tertimpa longsor. Bea Cukai Medan grebek pabrik miras. Pemkab Batubara terima bantuan CSR 1 unit truk sampah. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, bencana longsor yang terjadi di Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun, timbun 42 rumah warga. 8 diantaranya mengalami rusak berat. Tingginya curah hujan yang mengguyur Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, mengakibatkan bencana longsor di beberapa daerah. Nagori Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolok adalah salah satu yang terdampak, tepatnya di Huta 1 dan Huta 2. Longsor terjadi 2 malam berturut-turut sejak Kamis malam dan Jumat kemarin, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kejadian awal, 26 rumah rusak tertimbun longsor. Kemudian saat longsor susulan bertambah menjadi 42 rumah. Total keseluruhan 8 diantaranya mengalami kerusakan berat. Neni Ade Sihotang, salah seorang korban mengatakan, saat kejadian suara gemuruh di dalam rumahnya layaknya seperti gempa, dan tiba-tiba setengah badan rumahnya sudah tertimbun material longsor. Nah, kayak mana kejadian tadi malam, Kak? Hujan. Kakak sedang apa? Duduk di depan Di depan. teras ini. Jam berapa kira-kira, Kak? 8. Jam 8 ya. Hujan datang mulai dari jam berapa? Hujan dari sore jam 5. Jam 5. Baru kejadian longsornya? Jam 8. Oh, jam 8. Ada orang tidur saat kejadian itu? Ada bang kami di luar posisi keluar rumah. Oh, lagi di luar semua. Jadi kayak mana waktu kejadian itu, kayak mana suara yang kakak dengar? Gempa itu loh bang. Oh, kayak gempa. Jadi sempat ada barang-barang yang diselamatkan? Hancur dekor-dekor. Hancur semua ya? Atas peristiwa ini, pihak Kecamatan Tapian Dolok bersama personel Polsek Serbelawan serta dan Ramil turun ke lokasi bersama rakyat. Saling bahu-membahu melakukan upaya tindakan awal mengatasi dan membersihkan material longsor. Eko Hendriawan melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, jasad wanita korban tenggelam saat mencuci di aliran Sungai Silo Kisaran Asahan akhirnya ditemukan petugas gabungan. Korban ditemukan 1 km dari lokasi kejadian. Jasad korban bernama Istariani, 39 tahun, timbul ke permukaan air Sungai Silo Kisaran Asahan Jumat pagi. Petugas gabungan yang tengah melakukan pencarian terhadap korban langsung mengevakuasi korban. Tangis histeris keluarga korban pecah saat diketahui korban ditemukan sudah tidak bernyawa. Sebelumnya, 4 hari lalu korban dikabarkan hilang setelah mencuci pakaian di aliran sungai tersebut. Anak korban mencari ibunya namun tidak ketemu dan menduga korban hanyut di bawah arus sungai. Kronologi korban hanyut nih bang, dan di mana ditemukan bang? Untuk kronologi kejadiannya 4 hari yang lalu si korban ini menyuci di pinggir sungai seperti biasanya, karena ibu-ibu yang tinggal di situ memang menyuci di pinggir sungai. Tiba-tiba anaknya datang dan melihat ibunya tak ada lagi posisi menyuci, anaknya teriak. Terus kita dapat laporan bahwa ibunya diduga kuat hanyut begitu. Ditemukan di mana tadi bang? Ditemukan tadi Pak sekitar 1 kilo dari lokasi kejadian, tepatnya pas di Pangkal Citi, Kisaran. Selanjutnya, korban langsung dibawa ke rumah duka dan diserahkan ke pihak keluarga untuk segera dikebumikan. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sejumlah personil Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan kantor keuangan PD Pasar Medan di Jalan Rotan nomor 1A. Hal tersebut dilakukan terkait pengembangan kasus korupsi sewa lapak pasar induk Tuntungan atau Lauci yang merugikan negara sebesar 1,4 miliar rupiah. Kedatangan sejumlah petugas dari Subdit Tipikor Direskrim Sus Polda Sumut ini untuk melakukan penggeledahan kantor keuangan PD Pasar Medan terkait pengembangan kasus korupsi sewa lapak pasar induk Tuntungan atau Lauci yang merugikan negara 1,4 miliar rupiah. Penggeledahan berlangsung mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dua ruangan yakni ruangan Direktur Administrasi Keuangan dan ruangan Bagian Keuangan menjadi sasaran penggeledahan petugas untuk mencari dokumen-dokumen berkaitan dengan sewa tempat berjualan di pasar induk Tuntungan. Dalam kasus ini sebelumnya polisi telah menetapkan Kasubag Akuntansi dan Keuangan PD Pasar Kota Medan, Aidil Sofyan sebagai tersangka karena terlibat dalam korupsi penyetoran kontribusi uang sewa tempat berjualan di pasar induk senilai 1,4 miliar rupiah, yakni pada tahun 2015 hingga 2017. Proses penggeledahan ini juga diikuti pegawai yang berkaitan dan disaksikan langsung oleh pelaksana tugas Direktur PD Pasar Kota Medan, Osman Manalu. Jumlah keseluruhan kontribusi uang sewa senilai 9,4 miliar rupiah secara keseluruhan telah dibayar masing-masing pedagang yang ada di Pasar Lauci Tuntungan. Namun AS hanya menyerahkan uang tersebut sebesar 7.865 juta rupiah. Hingga negara mengalami kerugian senilai 1,4 miliar rupiah. Beliau ini kan staf Kasubagkas kita, periode yang diperiksakan ini dia menjabat 2015 ya. Tapi sebelum dari 2011 dia menjabat ya. 2011 dia sudah menjabat sampai 2017. Jadi terkait yang diperiksakan ini pada masa 2015 sampai 2017. Jadi dia terkait dengan penyetoran dari pasar induk di Lauci. Nah, itu seperti apa? Menguruslah atau seperti apa? Atau kasusnya seperti apa? Gimana? Kasusnya seperti apa? Kasusnya ada, saya kira sudah jelas lah ya. Kemarin dirilis oleh Polda, saya kira kurang lebih di situ. Usai menggeledah ruangan, penyidik Polda Sumut membawa 2 box dokumen untuk dijadikan barang bukti dalam kasus ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bea Cukai Medan menggerebek pabrik pembuatan minuman keras ilegal yang diduga mengandung etil alkohol. Dari penggerebekan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1.195 botol miras dan belasan jerigen berisi etil alkohol. Penggerebekan pabrik minuman miras ilegal oleh tim gabungan Bea Cukai dan Denpom 15 Medan dilakukan di 2 lokasi berbeda di Kota Medan. Awalnya petugas menggerebek pabrik pembuatan minuman keras di Jalan Medan Area Selatan, Kecamatan Medan Area. Dari lokasi tersebut, petugas berhasil menyita ratusan botol miras merek Samsu Putih dan Bola Dunia, serta belasan jerigen berisi bahan pembuatan miras. Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dan menggerebek toko penjualan miras ilegal di Jalan Bulan Medan. Dalam kasus tersebut, petugas berhasil menangkap pemilik pabrik miras ilegal berinisial MN dan 4 rekannya yang diduga membantu bisnis ilegalnya. Dalam pers rilis yang berlangsung di kantor Bea Cukai Medan Jalan Suwondo Medan, Kepala Bea Cukai Belawan Dadan Farid mengatakan, pabrik minuman keras yang mengandung etil alkohol sejak setahun lalu telah ditutup. Namun minuman tersebut masih terus diproduksi dan diedarkan di pasaran secara ilegal.
Diduga minuman keras tanpa izin sudah beroperasi selama setahun. Akibatnya negara dirugikan sebesar 360 juta rupiah. Kalau dari sisi merek, mereka kelihatannya terlihat pemalsuan merek ya. Jadi merek ini sudah dipakai oleh yang bersangkutan selama setahun dan sebenarnya milik produsen yang lain. Jadi mereka menggunakan merek sendiri dan mereka memproduksi minuman ini dengan cara mencampur. Potensi kerugian negara, Pak? Sejauh ini kalau kita periksa dari pengungkapan yang ini potensinya ada 44 juta rupiah. Tapi kalau kita hitung mundur sejak proses produksi dari tahun 2019, dia kerugian potensinya 300 jutaan. Untuk penyidikan lebih lanjut, para tersangka kini dalam pemeriksaan petugas Bea Cukai Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional akan memperjuangkan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa se-Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Permendagri. Selama ini tunjangan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD hanya menerima tunjangan sebesar 30% dari nominal penghasilan tetap perangkat desa. Khusus di Kabupaten Nias Utara, unsur pimpinan BPD menerima Rp500.000 per bulan yang bersumber dari alokasi dana desa. Saat ini dengan kehadiran Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS akan menjadi jembatan penyampaian aspirasi dan keluhan tentang kesejahteraan seluruh BPD yang ada di masing-masing desa di tiap daerah se-Indonesia. Ketua Umum DPP APEDNAS, Deden Syamsuddin di acara pelantikan DPC APEDNAS Kabupaten Nias Utara mengatakan, pihaknya tetap berupaya untuk memperjuangkan kesejahteraan seluruh BPD di Indonesia sehingga adanya peningkatan tunjangan dari sebelumnya. Setelah dilantiknya APEDNAS Kabupaten Nias Utara ini mudah-mudahan bisa bersinergi dengan pemerintahan Kabupaten Nias Utara, tapi tetap kita memperjuangkan juga tunjangan BPD itu harus maksimal sampai ke 40-50% dari siltap Kades. Yang mana di Jawa Barat ini Banjar itu gaji tunjangan ketua BPD itu udah 3.500.000 itu ketuanya di BPD Banjar Jawa Barat. Kemarin sudah bicara juga sama Kemendagri mengenai tunjangan itu mudah-mudahan dimasukkan di Permendagri yang akan datang. Di samping itu, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa BPD itu juga sebagai penyelenggara pemerintah desa, maka diharapkan agar BPD yang telah tergabung di dalam APEDNAS tetap bersinergi dengan kepala desa dan pemerintah daerah, sehingga adanya komunikasi yang baik untuk membangun desa secara bersama-sama. Rogo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, Sumatera Utara melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara Pilkada Serentak 2020. Kegiatan ini melibatkan 30 pekerja yang berasal dari sekitaran kantor KPU Kota Binjai. Sedikitnya 184.273 surat suara telah diterima KPU Kota Binjai dari percetakan surat suara di Bekasi. KPU Kota Binjai melakukan pensortiran dan pelipatan surat suara yang dilakukan di aula kantor KPU Kota Binjai. Sebelum memasuki aula, seluruh pekerja dilakukan pemeriksaan sesuai dengan protokol kesehatan terlebih dahulu oleh petugas KPU dan kepolisian. Seluruh pekerja juga wajib memakai masker dan menjaga jarak. Proses pensortiran dan pelipatan surat suara ini diawasi langsung Komisioner KPU, Bawaslu, Pemerintah Kota Binjai, Polres Binjai, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri Kota Binjai. Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi mengatakan, direncanakan proses pensortiran dan pelipatan surat suara ini dilakukan selama 2 hari dan dikawal ketat petugas yang berwenang.
kita minta kepada pihak penyedia itu ada berjumlah lebih kurang 1.844.273 surat suara ditambah 2.000 surat suara ulang dan 94 kotak yang sudah kita terima di kantor KPU Kota Binjai. Nah, untuk pelipatan dan sortir surat suara akan kita laksanakan dimulai tanggal 26 November dan selesai di tanggal 27 November 2020. Ya, berapa banyak pekerja yang digunakan hari ini? Yang kita gunakan pekerja untuk warga Kota Binjai ada berkisar 30 orang. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara, Sumatera Utara menerima bantuan 1 unit dump truck dari salah satu perusahaan BUMN yang ada di Batubara. Serah terima bantuan 1 unit dump truck digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara di Komplek Tanjung Gading. Acara serah terima dihadiri Bupati Batubara, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batubara, serta sejumlah pejabat pemerintah Kabupaten Batubara. Acara ditandai dengan penyerahan secara langsung bantuan dump truck kepada Bupati Batubara dan dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima. Usai acara serah terima, Bupati Batubara Zahir mencoba dump truck tersebut. Menurut Zahir, bantuan dump truck tersebut merupakan program CSR dan akan digunakan untuk memperkuat armada pengangkutan sampah di Kabupaten Batubara. Zahir juga menambahkan, pemerintah Kabupaten Batubara akan menyiapkan lokasi pengolahan sampah terpadu seluas 100 hektar sesuai rencana tata ruang wilayah yang baru saja disahkan. Alhamdulillah, tahun 2020 Inalum memberikan 1 unit truk sampah untuk digunakan mengangkut sampah di Kabupaten Batubara dari CSR tahun 2020. Nah, alhamdulillah ini sudah kita terima dan ini sudah kita serahkan langsung ke dinas terkait, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Karena yang menangani sampah di Batubara ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan dia bertanggung jawab untuk itu. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan CSR ini dalam bentuk mobil sampah ini, sampah di Batubara lebih bersih. Ya, kita sudah menyiapkan lokasi untuk sampah itu 100 hektar. Ya, dalam tata ruang yang baru selesai. Nah, di situ nanti ada tempat daur sampah dan pengolahan sampah, sehingga sampah bisa kita olah menjadi bahan-bahan yang berguna, bisa jadi paving block dan lain sebagainya. Sehingga sampah yang dibuang tapi bisa bermanfaat, termasuk menjadi pupuk kompos. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 penting dilakukan agar tak mudah terinfeksi corona. Salah satunya dengan mengkonsumsi jamu yang dipercaya memiliki banyak khasiat. Kali ini kami ingin mengajak Anda menikmati jamu yang diolah dengan mesin kopi, sehingga rasanya lebih ringan dan bisa dinikmati bagi yang tak suka rasa pahit dari jamu. Halo pemirsa, bagaimana nih kabar Anda? Di tengah pandemi ini mewajibkan kita untuk menjaga imunitas tubuh agar tak mudah tertular virus corona. Salah satunya dengan mengkonsumsi jamu. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke kafe yang mengolah jamu dengan cara kekinian. Penasaran seperti apa? Diikuti saya.
Berlokasi di kawasan wisata Kota Tua, Jakarta Barat, kafe yang berdiri sejak 2018 ini menyediakan berbagai minuman jamu. Baik berupa jamu murni hingga jamu kreasi yang diproses dengan cara modern. Jika pembuatan jamu pada umumnya dimulai dari memotong bahan jamu dan kemudian direbus, di kafe ini berbagai bahan jamu seperti kunyit, jahe, dan beras kencur yang telah dikeringkan digiling menggunakan mesin kopi. Kemudian diseduh menggunakan V60. Rasa jamu yang dihasilkan dengan teknik ini akan lebih ringan, sehingga cocok bagi pemula yang ingin minum jamu. Atau jika ingin mendapatkan rasa jamu yang lebih kental, setelah digiling, bahan jamu diekstraksi menggunakan portafilter dan rock presso. Hal ini bertujuan menjaga aroma dan khasiat dari bahan-bahan jamu. Nah, jika Anda tidak terlalu suka jamu karena rasanya yang pahit, di kafe ini ada menu jamu kreasi yang dipadu-padankan dengan bahan-bahan lain, seperti air soda, yogurt, hingga ice cream. Melalui metode pengolahan dan beragam menu yang unik, pihak pengelola ingin budaya minum jamu semakin diterima oleh masyarakat, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Karena kita ingin memperlakukan jamu itu seperti dengan kopi, seperti itu. Karena saat ini kan kedai-kedai kopi kan sangat banyak dan sangat digemari seperti itu. Nah, kenapa tidak dengan jamu seperti itu sih? Karena jamu itu kalau diperlakukan seperti kopi yang kita tempatkan ke sisi yang lebih spesial, itu juga bisa dikemas dengan modern, higienis, dan pasti anak-anak muda tuh menyukai hal tersebut seperti itu. Jika Anda ingin berkunjung ke sini namun masih ragu untuk memilih menunya, jangan khawatir. Karena acara Ki atau peracik jamu akan merekomendasikan minuman yang sesuai dengan selera Anda. Nah, pemirsa, sekarang giliran saya untuk mencicipi menu favorit yang ada di acara Ki ini. Yang pertama ada Golden Sparkling. Kita tuang dulu ya. Ini rasanya seger banget, dan tadi jamunya kan itu pekat ya, tapi karena bertemu dengan sparkling rasanya ringan banget, gak ada pahitnya sama sekali, cocok banget buat dikonsumsi sehari-hari. Nah, sekarang menu yang kedua yaitu Golden Yogurt. Ini perpaduan antara jamu dan yogurtnya menyatu dengan baik. Selain segar, tentunya minuman ini juga menyehatkan. Jadi pemirsa langsung aja ya cobain. Dari Jakarta, Kuntum Khaira, Erlangga Bregas, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Maria Huta Soid mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.